Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengatur peran komunitas pada sumber daya manusia lokal dalam ekowisata. Ekowisata merupakan bentuk pariwisata berkelanjutan yang memprioritaskan pelestarian alam. Pendekatan ini mengedepankan peran sumber daya manusia lokal dalam pengelolaannya. Pada pembahasan kali ini kita akan mengeksplorasi bagaimana komunitas lokal dapat berperan aktif dalam pengembangan ekowisata. Faktor utamanya adalah pemberdayaan sumber daya manusia sekitar kawasan desa wisata. Adapun tren ekowisata global juga Indonesia, yaitu tingkat pertumbuhan global ekowisata menurut UNWTO pertumbuhan tahunan sebanyak 14%. Sedangkan untuk wisatawan asing yang tertarik pada wisata alam Indonesia dengan minat wisatawan sebanyak 85%, dan yang terakhir pertumbuhan pasar lebih cepat dari pariwisata konvensional sebanyak 3,5 kali, di mana ekowisata dapat menjadi segmen pariwisata dengan pertumbuhan tercepat yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor ini. Adapun pengertian sumber daya manusia lokal dalam ekowisata yaitu tenaga kerja lokal yang merupakan penduduk asli yang tinggal di sekitar destinasi ekowisata, pemandu wisata yang merupakan warga lokal yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kawasan tersebut, pelaku UMKM yang merupakan pengusaha kecil yang menyediakan produk dan juga jasa wisata, dan yang terakhir pengelolaan kawasan dengan tim manajemen dan dari komunitas setempat. Adapun peran komunitas lokal diantaranya ada pelaku inti, yaitu komunitas yang bertindak sebagai motor penggerak utama dalam ekowisata. Yang kedua, pelindung alam, di mana mereka merupakan peran masyarakat yang berperan sebagai penjaga kekayaan hayati. Mereka memastikan praktik wisata tidak merusak ekosistem. Dan yang terakhir, penjaga budaya, di mana komunitas lokal melestarikan tradisi dan juga budaya unik. Interaksi dengan wisatawan memperkuat identitas budaya. Adapun manfaat sosial dan juga budaya yaitu mengembangkan identitas untuk menguat jati diri budaya, pelestarian tradisi dengan dokumentasi dan regenerasi adat, keterlibatan komunitas secara partisipatif aktif dalam pengembangan, dan juga peningkatan edukasi, akses pendidikan, dan juga pelatihan. Adapun tantangan utama sumber daya manusia lokal di ekowisata yaitu keterbatasan pendidikan. Hanya sebanyak 30% sumber daya manusia bersertifikat profesional. Tidak hanya itu, kesenjangan kemampuan bahasa asing serta minimnya pemahaman standar pelayanan juga menjadi keterbatasan tantangan utama untuk sumber daya manusia lokal di ekowisata. Tidak hanya keterbatasan pada pendidikan, akan tetapi infrastruktur juga cukup terbatas, seperti akses jalan dan juga transportasi yang sulit, jaringan internet tidak stabil, serta fasilitas yang kurang memadai. Dan yang terakhir mengenai permodalan manajemen, di mana sulitnya akses kredit formal, kemampuan pengelolaan keuangan terbatas, serta pengenalan produk yang belum optimal. Adapun strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal, yang pertama mengidentifikasi kesenjangan keterampilan sumber daya manusia lokal dengan pemetaan potensi dan juga tantangan spesifik di tiap wilayah ekowisata. Yang kedua, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan juga standar internasional. Kemudian pemandu wisata tersertifikasi profesi ataupun standarisasi layanan ekowisata sesuai dengan kaidah global, dan juga pendampingan berkelanjutan oleh praktisi yang berpengalaman. Adapun keterlibatan komunitas dalam perencanaan yaitu musyawarah desa, di mana diskusi terbuka untuk menentukan arah pengembangan. Yang kedua, perumusan SOP sebagai penyusunan standar operasional bersama warga desa setempat. Yang ketiga, pemilihan pengelolaan, di mana seleksi tim manajemen dari warga setempat, dan juga evaluasi berkala untuk peninjauan program oleh forum warga. Adapun prinsip dasar, keputusan harus melibatkan suara rakyat. Transparansi dalam perencanaan peningkatan menjadi faktor utama dalam keterlibatan komunitas perencanaan.
Adapun peran pemandu untuk wisatawan lokal yaitu mereka membutuhkan pelatihan bahasa sehingga mampu memiliki kemampuan dan juga berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, memiliki teknik yang memadai dengan metode interpretasi yang menarik. Yang ketiga, keselamatan dengan protokol darurat serta P3K serta pengetahuan lokal untuk flora fauna dan juga budaya setempat. Adapun sinergi sumber daya manusia lokal dan juga pemerintah, yang pertama program desa wisata binaan di mana intensi pemerintah yang telah menjangkau 3.000 desa. Kemudian dukungan infrastruktur, pembangunan akses jalan dan juga fasilitas pendukung perbaikan sistem sanitasi serta pengelolaan limbah. Yang ketiga, pelatihan Kemenparekraf, program peningkatan kapasitas bagi SDM lokal, bimbingan teknisi, dan juga pendampingan secara berkala. Yang keempat, kolaborasi pemasaran, di mana promosi, destinasi, dan juga ekowisata di platform nasional memfasilitasi koneksi dengan agen yang berjalan. Adapun pemanfaatan teknologi bagi sumber daya manusia lokal yaitu pada platform reservasi, aplikasi pemesanan langsung ke pengelola lokal, mengurangi ketergantungan pada perantara dan juga meningkatkan margin keuntungan. Yang kedua, pemasaran digital di mana pelatihan menggunakan media sosial yang efektif. Yang ketiga, transaksi elektronik dengan sistem pembayaran non-tunai untuk layanan ekowisata sehingga dapat meningkatkan transparansi dan juga keamanan transaksi. Tidak hanya itu, tantangan keberlanjutan tantangan keberlanjutan bagi bisnis ekowisata lokal diantaranya adanya fluktuasi musiman ataupun ketidakstabilan pendapatan akibat pola kunjungan, kelebihan kapasitas pengunjung di beberapa destinasi, degradasi alam, aktivitas wisata berlebihan, manfaat ekonomi mengalir keluar komunitas, serta minat generasi muda yang berkurang untuk terlibat aktif. Adapun inovasi sosial berbasis sumber daya manusia lokal diantaranya adalah menciptakan homestay keluarga ataupun akomodasi di rumah penduduk untuk menyumbang 60% omset ekowisata dengan pengalaman otentik bagi wisatawan pendapatan langsung dibagi ke warga lokal. Yang kedua, wisata edukasi lingkungan di mana program berbasis konservasi yang melibatkan pengunjung. Dan yang terakhir, kuliner lokal berkelanjutan sebagai pengembangan wisata gastronomi dengan bahan lokal, mendukung petani setempat dan juga melestarikan keanekaragaman hayati. Adapun monitoring dan juga evaluasi peran SDM yaitu melakukan pencatatan berkala indikator kinerja, survei kepuasan pengunjung dan juga komunitas, menganalisis evaluasi dan juga data terhadap target yang ditetapkan, mendiskusikan penambahan hasil analisa bersama warga, dan yang terakhir mengimplementasikan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan dan juga pengembangan sumber daya manusia lokal diantaranya pendidikan formal yang mengintegrasikan kurikulum ekowisata di sekolah lokal, beasiswa khusus bidang pariwisata berkelanjutan, serta pembangunan terstruktur untuk destinasi unggulan. Adapun insentif ekonomi yaitu kemudahan akses permodalan untuk UMKM ekowisata, insentif pajak bagi pelaku bisnis lokal, serta subsidi pelatihan sertifikasi profesi. Adapun regulasi penting mengenai penetapan kuota terlibat sumber daya manusia lokal, perlindungan hukum bagi usaha komunitas, serta standarisasi pembagian manfaat yang asli. Adapun simpulan dari pemaparan materi pada hari ini yaitu sumber daya lokal merupakan kunci dari konsep ekowisata berkelanjutan. Kolaborasi pentaholik, kerjasama antara komunitas, pemerintah, akademisi, bisnis, dan juga LSM sangat dibutuhkan untuk penguatan sumber daya manusia lokal. Yang ketiga, keseimbangan kepentingan harmonisasi antara ekonomi, ekologi, dan juga sosial budaya, kesejahteraan masyarakatnya selaras dengan pelestarian lingkungan. Mari bersama membangun model ekowisata Indonesia yang berpusat pada sumber daya manusia lokal. Pemberdayaan komunitas adalah investasi jangka panjang untuk pariwisata berkelanjutan. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.